sebelah saya. Saya Veronica Sari, NPM 236100004 dari Prodi Akuntansi. Nah, mengenai tentang standar akuntansi nih Kak, pasti akan di sini tanya kenapa sih harus ada SAK, standar akuntansi itu apa? Terus kenapa sih penerapan standar akuntansi entitas mikro, kecil dan menengah ini sangat penting bagi kita nih? Sekilas saja ya sebagai host biar nggak panjang-panjang banget kita. Nah, sebelumnya standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah itu bisa disebutkan SAK, IMK, benar nggak sih Kak? Nah, standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil atau SAKYK ini adalah merupakan entitas tiada akuntabilitas publik yang signifikan dengan menyajikan laporan untuk pihak yang menggunakan laporan keuangan SAK. IMKM bertujuan untuk mempermudah pelaku UMKM. Nah, dalam membuat laporan keuangan ini, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki pelaku UMKM. Penyusunan laporan keuangan SAK UMKM itu lebih simpel dan mudah dilakukan oleh pelaku UMKM. Nah, dalam menyusun laporan keuangan untuk aset dan liabilitasnya, cukup dengan menggunakan biaya historis atau pencatatan dengan menggunakan harga perolehan. Nah, menurut SAK UMKM itu ada 3 laporan keuangan. Setahu saya nih ya, sebagai orang awam, nah, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan atau yang bisa disebut CALK, bisa dikenal oleh banyak kalangan. Nah, itu semua bisa mempermudah UMKM dalam menyediakan laporan keuangan. Nah, untuk itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia atau bisa dibilang terkenalnya di SAK IAI merancang SAK IMKM pada tahun 2016. Namun, SAK IMKM baru dapat digunakan mulai efektif 1 Januari 2018. Nah, terus ruang lingkup pada SAK IMKM itu di mana terdapat entitas mikro, kecil, dan menengah yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Sebagaimana yang didefinisikan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah serta diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia setidak-tidaknya itu 2 tahun berlalu. Oke, daripada host yang ngomong ya, biar para moderator yang menjelaskan di sini saya bertanya, pasti juga para audiens lainnya di dalam SAK IMKM itu kan pasti ada yang namanya penyajian ya Kak Susi. Karina juga, mohon maaf, bisa nggak sih Kak disebutkan penyajian itu boleh yang pertama-tama nih yang dekat saya dulu nih Kak Susi, apa gitu? Penyajian. Jadi penyajian laporan keuangan SAK EMKM mensyaratkan entitas menyajikan informasi yang wajar. Menurut SAK EMKM, penyajian informasi yang wajar untuk mencapai tujuan itu ada 4. Yang pertama ada relevan, merupakan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi pengguna laporan keuangan. Yang kedua itu ada representatifan, merupakan informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan material dan bias. Yang ketiga ada keterbandingan, merupakan informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, posisi, dan kinerja keuangan
sebagai UMKM. Bisnis apa aja sih yang bisa menggunakan standar akuntansi identitas mikro, kecil, dan menengah? Mungkin ada pasalnya, boleh disertakan juga biar para audiens paham ya. Pak Susi atau siapa yang boleh menjawab? Sisi dulu aja deh. Boleh. Untuk standar akuntansi keuangan entitas kecil dan menengah merupakan pedoman dalam penyusunan akuntansi secara sederhana oleh para pemilik bisnis mikro kecil maupun menengah. Untuk usaha mikro kecil dan menengah sendiri sudah diklasifikasikan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Yang dimaksud itu yang pertama adalah usaha mikro. Usaha mikro merupakan usaha yang produktif milik orang-orang atau badan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dengan kriteria yang pertama itu memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua ada memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak itu 300 juta. Terus ada usaha kecil. Usaha kecil itu merupakan usaha ekonomi yang produktif berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, yang dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dengan kriteria yang pertama itu memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak itu 500 juta. Terus ada lagi memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak itu 2 miliar 500 juta. Terus yang ketiga itu ada usaha menengah. Untuk kriteria usaha menengah berdasarkan undang-undang
solusi sendiri itu pasti ada. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, itu terdapat cara yang dilakukan, terdapat beberapa cara yang dilakukan itu untuk mengatasi hambatan penerapan SAKEMKM pada UMKM, yaitu yang pertama ada sosialisasi dan pelatihan. Pemerintah dapat memberikan sosialisasi dan pelatihan terkait laporan keuangan SAKEMKM pada pelaku UMKM. Yang kedua ada pemahaman pelaku UMKM.
capek.